Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang salah satu bahasan utama dalam aljabar linear, yaitu sistem persamaan linear atau biasa kita singkat dengan SPL. Beberapa hal yang akan kita perkenalkan pada materi sistem persamaan linear ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita akan membahas tentang persamaan linear. Yang kedua, kita akan membahas tentang sistem persamaan linear. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang sistem persamaan linear homogen. Materi yang pertama kita adalah persamaan linear. Apa yang dimaksud dengan persamaan linear? Persamaan linear adalah suatu persamaan yang di dalamnya memiliki ciri-ciri yang mungkin kita biasa jumpai dalam suatu persamaan. Yang pertama yaitu variabel-variabelnya berpangkat 1. Yang kedua, tidak melibatkan hasil kali antara variabel dan akar variabel. Yang ketiga, variabelnya tidak muncul sebagai peubah bebas dari suatu fungsi trigonometri, fungsi logaritma, dan fungsi eksponensial. Secara umum, persamaan linear dengan K variabel atau K peubah itu dapat dinyatakan dalam bentuk sebagai berikut. A1x1 ditambah A2x2 ditambah A3x3 sampai kepada ditambah AKXK sama dengan B, di mana AK yang dalam hal ini ada beberapa ya, jadi ada A1, A2, A3 sampai dengan AK, itu merupakan suatu koefisien dari variabel XK. Jadi variabelnya di sini adalah X1, X2, X3 sampai XK, atau biasa kita sebut dengan peubah. Dan B ini merupakan konstanta. Untuk lebih memahami ya persamaan linear berdasarkan ciri-ciri yang telah kita sebutkan tadi, berikut adalah beberapa contoh persamaan linear dan persamaan non-linear. Untuk contoh yang pertama, 2x ditambah 5y sama dengan 3. Untuk 2x tambah 5y sama dengan 3, ini merupakan suatu persamaan linear dengan dua variabel, yaitu variabel x dan variabel y, di mana koefisiennya semua merupakan bilangan bulat dan konstantanya juga bilangan bulat. Untuk persamaan yang kedua, y sama dengan 3/4x ditambah 5z kurang 3, juga merupakan suatu persamaan linear dengan 3 variabel, yaitu y, x, dan z. Dan koefisien-koefisiennya adalah 1, 3/4, 5, dan konstantanya sendiri adalah -3. Kalau kita rubah ke dalam bentuk umum seperti yang di depan tadi, maka kita bisa menuliskan y dikurang 3/4x dikurang 5z sama dengan -3. Nah, di sini menandakan bahwa variabel-variabelnya adalah y, x, dan z, dan konstantanya adalah -3. Untuk contoh selanjutnya, x1 ditambah 3x2 sama dengan -2x3 ditambah x4 kurang 7. Ini juga merupakan suatu persamaan linear yang memiliki 4 variabel, yaitu x1, x2, x3, dan x4. Dan tidak ada perkalian antara variabel dan akar variabelnya, serta tidak ada variabel yang berkaitan dengan fungsi trigonometri, fungsi logaritma, dan fungsi eksponensial. Untuk contoh yang keempat, x1 tambah x2 tambah sampai dengan xn itu sama dengan 12. Ini juga merupakan suatu persamaan linear yang memiliki n
banyaknya variabel atau n peubah. Untuk contoh berikutnya, X kali Y ditambah 2Z sama dengan 9. Ini bukan merupakan suatu persamaan linear. Kenapa? Karena pada variabel X dan variabel Y terdapat perkalian antar variabel, ya, yaitu variabel X dan variabel Z. Jadi ini bukan merupakan suatu persamaan linear. Kemudian persamaan berikutnya, Y sama dengan sin X. Persamaan ini memiliki dua variabel, yaitu variabel Y dan variabel X. Tetapi dalam persamaan ini mengandung suatu fungsi trigonometri. Jadi persamaan Y sama dengan sin X bukan merupakan persamaan linear. Kemudian untuk fungsi selanjutnya, X kuadrat ditambah 3Y tambah 5 sama dengan 0. Ini juga bukan merupakan persamaan linear karena X-nya berpangkat 2. Atau dalam hal ini, X pangkat 2 itu sama dengan X dikali X, yang menandakan bahwa terdapat perkalian antar variabel. Yang berikutnya, persamaan X1 sama dengan 2 akar X kuadrat ditambah 5. Ini juga bukan merupakan suatu persamaan linear karena melibatkan akar dari variabel X2. Lalu berikutnya, 0x1 ditambah 0x2 ditambah 0x3 sama dengan 3. Ini merupakan suatu persamaan linear yang memiliki 3 variabel, yaitu x1, x2, dan x3, di mana koefisien dari tiap variabel adalah 0. Contoh yang terakhir adalah AX sama dengan B. Ini juga merupakan suatu persamaan linear karena tidak ada perkalian antar variabel dan persamaan ini memiliki satu variabel saja. Baiklah, untuk mengukur sampai sejauh mana pemahaman kalian tentang persamaan linear, maka silahkan kalian kerjakan soal-soal berikut ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.